Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Lisna Febriana Palunsu, NIM 517050021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi interpersonal atau konseling. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari komunikasi interpersonal itu sendiri. Komunikasi interpersonal atau biasa kita kenal sebagai komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal juga itu sendiri bisa kita artikan sebagai aktivitas dasar manusia, dan dengan melakukan komunikasi interpersonal ini manusia dapat berhubungan antara satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Atau biasa komunikasi interpersonal itu komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang melibatkan komunikasi yang saling mempengaruhi orang lain. Kemudian yang kedua, tujuan komunikasi interpersonal. Tujuan komunikasi interpersonal itu dibagi atas 5. Yang pertama, tujuannya yaitu menemukan diri sendiri. Komunikasi interpersonal ini memberikan kesempatan untuk kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai diri kita. Dan dengan komunikasi interpersonal ini juga kita dapat menemukan jati diri kita. Kemudian yang kedua yaitu menemukan dunia luar. Melalui komunikasi interpersonal ini juga kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang dapat berkomunikasi dengan kita. Dan komunikasi interpersonal juga menjadikan kita lebih memahami dunia luar dan lebih mengenal atau mencari dan mendapatkan informasi dari luar. Yang ketiga yaitu membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Di sini sebagian besar waktu kita gunakan untuk berkomunikasi secara interpersonal dengan orang lain. Dengan melakukan komunikasi ini juga dilakukan untuk menjaga dan membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Melalui komunikasi interpersonal ini juga kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan efektif dan mempunyai pengaruh yang besar untuk merubah sikap seseorang dalam proses komunikasi. Selanjutnya yaitu untuk membantu konseling, yang dimana di sini kemampuan komunikasi interpersonal itu misalnya kita untuk menjalankan sebuah pekerjaan. Contohnya seorang mahasiswa berkonsultasi kepada dosen pembimbing akademik tentang mata kuliah yang sebaiknya diambil. Jadi di sini ada pemberi dan penerima sebuah informasi. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi komunikasi interpersonal, yang dimana fungsi komunikasi interpersonal ini terbagi atas 2, fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu fungsi sosial, yang dimana fungsi sosial ini terbagi atas 4, yaitu untuk kebutuhan biologis dan psikologis, yang dimana untuk kebutuhan biologis dan psikologis ini sejak lahir
kita tidak dapat hidup sendiri untuk mempertahankan hidup. Kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya seperti kebutuhan biologis kita, seperti kita mau minum. Kemudian mengembangkan hubungan timbal balik. Dalam komunikasi adalah sebuah proses sebab akibat yang seseorang bisa menyampaikan pesan secara verbal maupun non-verbal. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri. Melalui komunikasi interpersonal ini kita dapat meningkatkan dan mempertahankan mutu diri kita. Komunikasi itu sangat penting untuk membangun konsep diri kita sendiri. Misalnya kita membangun mutu diri kita melalui cara kita berbicara dengan baik. Kemudian yaitu menangani konflik. Menangani konflik ini juga merupakan salah satu fungsi sosial, fungsi komunikasi interpersonal, yang dimana untuk melakukan komunikasi dengan baik sebaiknya kita mengetahui situasi dan kondisi lawan bicara kita supaya konflik yang dihadapi bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pengambilan keputusan, yang dimana fungsi pengambilan keputusan ini dibagi atas dua, yaitu manusia berkomunikasi untuk membagi informasi. Misalnya dalam proses memberi dan bertukar informasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi ini juga merupakan komunikasi yang sangat penting dan sangat berpengaruh untuk pemberian komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu manusia berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Melalui komunikasi ini juga kita dapat berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu komponen komunikasi interpersonal, yang dimana komponen komunikasi interpersonal ini dibagi atas 8. Yang pertama yaitu konteks lingkungan. Konteks lingkungan itu merupakan komponen utama dalam sebuah komunikasi, yang dimana lingkungan tersebut sangat mempengaruhi seseorang untuk berubah, mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Kemudian yang kedua yaitu komponen sumber atau penerima. Komponen sumber penerima ini biasa diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam berkomunikasi sebagai sumber dan juga sebagai penerima. Kemudian yang selanjutnya yaitu encoding, decoding, yang dimana di sini baik sebagai sumber ataupun sebagai penerima, biasanya seseorang melakukan proses komunikasi berupa pesan, pikiran atau suatu ide yang dituangkan dalam sebuah kertas, selembar kertas, dan dihasilkan melalui proses pengkodean atau encoding. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompetensi komunikasi, yang dimana kompetensi komunikasi ini mengacu pada kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif, yang dimana biasa juga komunikasi ini mencakup pengetahuan tentang peran lingkungan dalam mempengaruhi sebuah komunikasi. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu pesan dan saluran, yang dimana pesan ini juga
sebenarnya sebagai produk fisik dari sebuah komunikasi. Jika seseorang berbicara, maka pembicaranya itu bisa kita artikan sebagai sebuah pesan. Dan jika seseorang menulis, maka tulisannya itu pula bisa kita artikan sebagai pesan. Dan bila kita melakukan sebuah gerakan, maka gerakan itu juga bisa kita artikan sebagai pesan. Nah, di sini pesan itu juga dipengaruhi oleh kode atau simbol yang dapat digunakan untuk mentransfer makna atau isi pesan itu sendiri yang dapat mempengaruhi keputusan untuk memilih. Kemudian yang selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik di sini merupakan pengecekan tentang sejauh mana sukses dicapai dalam mentransfer makna pesan, sebagaimana pesan itu dapat mempengaruhi sebuah informasi. Setelah penerima pesan melakukan pengkodean, maka yang bersangkutan sesungguhnya telah berubah menjadi sebuah sumber. Kemudian komponen komunikasi yang selanjutnya yaitu gangguan. Gangguan di sini merupakan komponen yang menghambat penyampaian sebuah pesan. Gangguan ini juga dapat berupa gangguan fisik. Dan yang terakhir yaitu adalah efek komunikasi, yang dimana jika kita berbicara tentang komponen komunikasi, itu pasti ada efek dari komunikasi interpersonal itu sendiri, yang dimana setiap komunikasi selalu mempunyai konsekuensi atau dampak atas satu atau lebih yang terlibat. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya yaitu asas-asas komunikasi interpersonal, yang dimana di sini dibagi atas 5, yaitu yang pertama, komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Komunikasi interpersonal ini melibatkan sekurang-kurangnya dua orang dan masing-masing memiliki jalan pikiran yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu orang hanya bisa mengerti sesuatu hal dengan menghubungkan pada suatu hal lain yang tidak dimengerti. Di sini artinya dari kata ini yaitu memahami suatu informasi, seseorang akan menghubungkan dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimengerti. Kemudian setiap orang berkomunikasi tentu punya tujuan. Nah, di sini berbicara komunikasi pasti kita mempunyai tujuan, yang dimana komunikasi interpersonal ini bukanlah keadaan yang pasif, melainkan suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan, yang dimana tujuan ini juga itu mulai dari sekedar kita ingin menyapa orang lain, itu sebagai contoh. Kemudian yang keempat yaitu orang yang telah melakukan komunikasi mempunyai suatu kewajiban untuk meyakinkan dirinya bahwa ia memahami makna pesan yang akan disampaikan. Misalnya dalam hal ini disebabkan isi pikiran atau ide dari seorang komunikator perlu diformulasikan secara tepat menjadi pesan yang benar-benar bermakna sesuai dengan isi atau pikiran. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang tidak memahami makna informasi yang diterima memiliki kewajiban
untuk meminta penjelasan agar tidak terjadi bias komunikasi, yang dimana di sini untuk menghindari kemungkinan terjadinya miskomunikasi atau masalah dalam sebuah komunikasi, diperlukan kesediaan masing-masing pihak yang berkomunikasi untuk meminta klarifikasi sekitarnya yang tidak memahami arti isi pesan yang telah diterimanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Di sini menurut Joko Purwanto ada 4 hal yang penting yang harus diperhatikan dalam karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi dilakukan secara 2 orang atau lebih. Di sini komunikasi yang dilakukan secara 2 orang atau lebih, di sini ada pemberi dan penerima suatu informasi yang dimana di sini pemberinya harus mempengaruhi penerima itu sendiri. Kemudian yang kedua, menggunakan media tertentu misalnya telepon ataupun tatap muka. Di sini berbicara komunikasi tidak terlepas dari sebuah media, yang dimana media ini juga sangat mempengaruhi perilaku orang lain. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat informal. Nah, di sini bahasa yang digunakan bersifat informal artinya bahasa yang kita gunakan itu sebagai penerima sebuah informasi itu mudah dipahami atau mudah dimengerti. Kemudian yang selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat dan pelaksanaan tugas pekerjaan bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Nah, jelas di sini dari karakteristik komunikasi interpersonal itu ada tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah komunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu model-model dari komunikasi interpersonal, yang dimana yang pertama yaitu linear model, yang dimana di sini linear model itu menggambarkan sebagai komunikasi yang sejajar. Model linear ini juga awalnya memiliki kelemahan. Model linear ini juga digambarkan sebagai komunikasi yang mengalir hanya dalam satu arah, yaitu dari pengirim ke penerima. Kemudian yang kedua yaitu model yang kedua, interaktif model, yang dimana interaktif model ini digambarkan sebagai proses di mana pendengar memberikan umpan balik yang merupakan respon terhadap sebuah pesan. Yang ketiga yaitu transaksional model, yang dimana model ini komunikasi interpersonal itu menggambarkan dinamika komunikasi interpersonal dan peran ganda orang selama proses komunikasi tersebut. Komunikasi interpersonal ini juga biasanya terjadi dalam sistem yang mempengaruhi apa dan bagaimana orang berkomunikasi dan apa makna yang diciptakan. Kemudian yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi ini dibagi atas 6. Yang pertama yaitu keinginan berkomunikasi. Keinginan berkomunikasi ini diartikan sebagai seorang komunikator atau penyampai informasi mempunyai keinginan untuk berbagi gagasan dengan orang lain. Jadi seseorang yang keinginan komunikasi itu memiliki keinginan untuk berbagi informasi kepada orang lain. Kemudian yaitu yang kedua yaitu encoding oleh komunikator, yang dimana di sini merupakan tindakan
Memformulasikan ide merupakan memformulasikan isi pikiran atau gagasan ke dalam simbol-simbol atau kata-kata sehingga komunikan merasa yakin dengan pesan yang disusunnya dan cara penyampaiannya. Kemudian yang ketiga yaitu pengiriman pesan, yang dimana untuk mengirim pesan kepada orang yang dikehendaki, komunikator harus memiliki saluran komunikasi seperti misalnya telepon, SMS, email, atau sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu penerimaan pesan. Misalnya pesan yang dikirim oleh komunikator telah diterima oleh komunikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu decoding oleh komunikan, yang dimana merupakan proses memahami suatu pesan, di mana komunikan dapat menerjemahkan pesan yang diterima dari komunikator dengan benar dan memberi arti yang sama pada simbol sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah komunikator. Yang selanjutnya yaitu ada umpan balik, yang dimana setelah menerima sebuah pesan dan memahami sebuah pesan tersebut, komunikan memberi respon atau umpan balik. Dengan melakukan umpan balik ini, seorang komunikator dapat mengevaluasi komunikasi itu sendiri. Jadi itu adalah keenam proses dari komunikasi interpersonal itu sendiri. Demikian materi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf.